Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang vektor. Oke, yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang bagaimana apa itu vektor dan bagaimana sifat-sifat operasi aljabar vektor dalam pemecahan masalah. Kemudian bagaimana operasi aljabar vektor, hasil kali vektor, jumlah, selisih, dan hasil kali vektor dengan skalar dan lawan dari suatu vektor. Oke, jadi yang pertama perlu kita ketahui tentang apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Suatu vektor itu biasanya digambarkan dengan sebuah garis yang salah satu ujungnya memiliki ujung panah sebagai arahnya. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah dinamakan dengan vektor AB, dan yang gambar ini adalah vektor CD. Di sini ada panahnya, jadi mengarah ke bawah. Sedangkan nilainya diwakili oleh panjang anak panah tersebut. Jadi untuk vektor dinotasikan dengan bisa berupa nama garis itu, yaitu 2 titik diwakili oleh 2 buah titik, sehingga huruf kapital AB dikasih di atasnya tanda panah dengan satu arah. Jadi untuk AB ini adalah 2,5 ya. 2 di sini arahnya ke B, kemudian dari A ke B itu adalah jaraknya adalah 5. Nah, jadi dituliskan vektor AB 2,5, vektor CD 2,-3. Oke, itu ya. Selanjutnya kita lihat untuk panjang vektor. Untuk mengukur panjang tadi suatu vektor itu, maka kalau dia berada di ruang dimensi 2, berarti dia X, Y ya. Jika vektor A sama dengan dituliskan seperti ini, A1, A2, maka vektor A bisa dinyatakan dengan A1I ditambah A2J. Nah, untuk mengukur panjangnya, maka kita pakai rumus panjang vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Itu rumus untuk mencari panjang vektor A pada ruang dimensi 2. Kemudian kalau untuk panjang vektor A pada ruang dimensi 3, jadi dia ada X, Y, dan Z. Ya, jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, vektor A bisa dituliskan dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Ya, sehingga untuk panjang vektor A adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat, tarik akar dari jumlah kuadrat keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam vektor A. Selanjutnya, untuk operasi penjumlahan vektor, jika vektor A adalah A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka untuk dijumlahkan langsung saja kita jumlahkan unsur-unsurnya, A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 tambah B3. Itu untuk mencari jumlah dari vektor A dan vektor B. Kita lihat contohnya. Diketahui vektor A 1, 3, 5 dan vektor B 2, 4, 6, maka hasil vektor A tambah B adalah, nah ini kita tinggal jumlahkan ya, vektor A tambah vektor B dituliskan A1 tambah B1 berarti 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 6, 11. Itu. Nah, sekarang untuk pengurangan tidak jauh beda dengan penjumlahan. Kita tinggal kurangkan saja ya.
Jadi ini jika vektor A ini di ruang dimensi 3, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka untuk pengurangannya kita tinggal kurangkan vektor A kurang vektor B. Ya, A1 kurang B1, A2 kurang B2 dan A3 kurang B3. Kita perhatikan contohnya. Diketahui vektor A 5, 7, 9 dan vektor B 2, 4, 6, maka kalau hasil dari vektor A dikurang vektor B adalah, nah, ini vektor A kurang B ya, sorry. Di sini kita tinggal kurangkan 5 kurang 2, 3, 7 kurang 4, 3, 9 kurang 6, 3. Nah, jadi hasil pengurangannya adalah 3, 3, 3. Oke, selanjutnya adalah perkalian skalar dua vektor. Oke, secara geometris perkalian skalar antara dua vektor adalah hasil kali antara besar vektor pertama dengan proyeksi vektor kedua. Secara matematis perkalian skalar antara dua vektor dapat ditentukan dengan rumus. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Dengan alfa adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B, ya. Jadi untuk mencari sudut ini kita bisa tentukan melalui rumus ini. Kita perhatikan contohnya. Diketahui vektor A 2i tambah 5j tambah 4k dan vektor B itu i tambah 2j kurang 3k, maka sudut antara vektor A dan vektor B adalah berapa besar sudutnya? Itu yang dimaksud ya. Nah, oke, berdasarkan rumus yang sebelumnya kita dapatkan bahwa vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Oke, jadi bisa kita tuliskan di sini, ya. Kita tuliskan panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan cos alfa. Oke. 2 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 4 kali min 3. Ya, 2 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 4 kali min 3. Oke, itu perkaliannya. Sehingga didapatkan di sini 0 ya. 0. 0 ini panjang vektor A dikali panjang vektor B, berarti ini bisa kita lihat untuk panjang vektor A tadi rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat seluruh unsur-unsurnya. Berarti kita jumlahkan ini. Tadi 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25 berarti 29 tambah 4 kuadrat 16 ya. 16 berarti 29 tambah 16 sama dengan akar dari 40. Oke, akar dari 40 sama dengan 2 akar 10. Jadi sebenarnya karena di sini kan 0 bagi berapapun itu 0 bagi berapapun itu hasilnya 0. Maka sebenarnya ini bisa kita abaikan, ya. Kalau kalian mau cari satu-satu juga boleh. Ini bisa dikalikan. Nah, kemudian 0 sama dengan cos alfa. Untuk mencari besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi anti-cos dari 0 adalah 90 derajat. Oke, kita lihat selanjutnya. Sifat-sifat operasi hitung pada vektor. Sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama adalah vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Ini adalah sifat komutatif. Jadi bisa juga berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua, vektor A ditambah vektor B, kalau kita jumlahkan terlebih dahulu kemudian dijumlahkan dengan vektor C, ternyata sama saja dengan kalau kita jumlahkan vektor A ditambah B dengan vektor C, kita operasikan terlebih dahulu, ternyata hasilnya sama. Ini namanya sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga,
vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor A sama dengan vektor A. Berarti identitas penjumlahan vektor ini adalah 0. Jadi jika suatu vektor dijumlahkan dengan vektor 0, maka akan menghasilkan vektor itu sendiri. Untuk untuk sifat yang keempat, vektor A ditambah lawan dari vektor A itu sama dengan 0. Sifat yang kelima, 1 dikali vektor A sama dengan vektor A. Itu sifat-sifat dari operasi hitung vektor. Kemudian bisa kita lihat lagi sifat-sifat perkalian dua skalar. Sifat-sifat perkalian dua skalar. Ternyata juga berlaku sifat komutatif. Vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Ini komutatif juga ya. Nah, kalau di sifat yang kedua juga berlaku sifat distributif ya, sifat distributif A dikali B, distributif terhadap penjumlahan A kali B ditambah A kali C, vektor A kali C, vektor C. Oke. Kemudian kalau vektor A dikali dengan vektor A sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Itu sifat-sifatnya. Jadi tadi sifat penjumlahan, yang ini sifat-sifat operasi hitung yang tadi, sekarang sifat-sifat perkalian dua skalar. Oke, itu ya. Sekarang kita latihan soal. Untuk yang soal pertama, diketahui A sama dengan TI kurang 8J tambah HK dan B sama dengan T tambah 2I tambah 4J tambah 2K. Jika A sama dengan min B, maka vektor A dinyatakan, ayo. Jika A sama dengan min B. Jadi jika A ini sama dengan min B, berapa vektor A ini? Nah, oke, itu yang akan kita lihat. Maka untuk jawabannya adalah oke, ini ya. Kita langsung A sama dengan B. Kita langsung substitusikan ya. A-nya sama dengan min B. A-nya tadi ini B-nya. Sehingga untuk nilai T itu sama dengan T, untuk T ini sama dengan min T tambah 2. Sehingga T sama dengan min T dikurang 2. Atau 2T sama dengan min 2, sehingga didapat T sama dengan min 1. Sedangkan untuk H sendiri ini sama posisinya untuk K. Ya, H itu bernilai min 2. Sehingga untuk A itu adalah min 1, vektor A itu min I dikurang 8J dikurang 2K. Gitu, ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Jika vektor A 10I ditambah 6J dikurang 3K dan B sama dengan 8I tambah 3J tambah 3K serta C sama dengan A kurang B, maka vektor satuan yang searah dengan C adalah apa? Ayo. Oke. Ingat, ini vektor A, ini vektor B. Kemudian vektor C itu A dikurang B. Ya. Berarti A kurang B. Nah, tinggal kita kurangkan ini. A kurang B. Sehingga untuk jawabannya adalah ini bisa kita lihat. Nah, ini kita kurangkan langsung. Nah, didapat. Nah, jadi panjang vektor C adalah, kita kuadratkan semua ini, baru kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat, ternyata hasilnya akar dari 49 adalah 7. Sehingga vektor yang searah dengan C adalah 2, 3, min 6 per 7. Ya, per 7. Jadi vektor ini kita bagi dengan vektor C kita bagi dengan panjang vektor C, maka itu menjadi vektor yang searah dengan vektor C.
ya. 2/7I ditambah 3/7J kurang min 6/7K atau tambah 6/7K gitu ya. Untuk mencari yang searah dengan C, maka yang searah dengan vektor C, maka boleh kita bagikan yang vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui vektor U 3I tambah 2J tambah K dan V 2I tambah J, di mana W sama dengan 3 kali U dikurang 4 kali V, maka berapa besar W? Maka berapa besarnya vektor W? Ini ada opsinya akar 5, akar 7, akar 11, akar 13, atau akar 14. Ya, kita lihat jawabannya. Soal nomor 3. Ini. W 3 kali U kurang 4 kali V, ini perkalian skalar, jadi kita tinggal kalikan. 3 kali vektor U tadi kurang 4 kali vektor V. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, dikurang 4 kali 2 8, 4 kali 1 4. Kemudian kita operasikan yang sejenis, 9 kurang 8, 6 kurang 4, 3 kurang 0. Sehingga didapat untuk vektor W adalah I ditambah 2J tambah 3K. Ya. Nah, untuk panjang vektor W, maka kita tinggal kuadratkan semua dan kita jumlahkan, kemudian ditarik akar. Akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 4, 5 tambah 9 adalah 14. Jadi hasilnya adalah akar dari 14. Jawabannya E. Kita lihat lagi soal yang keempat. Soal yang keempat. Sudut yang dibentuk antara dua vektor. Ini ada, taruhlah ini vektor A, ini vektor B. 3I kurang 6J tambah 3K dan min 5J ditambah 5K adalah berapa derajat? Opsinya 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, atau 0 derajat. Kita lihat jawabannya. Ingat tadi sebelumnya bahwa untuk mencari besar sudut, antara dua buah vektor adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Misal tadi vektor P, vektor Q, min 5J tambah 5K. Kita cari masing-masing vektornya dulu, panjangnya dulu. Panjang vektor P 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat, sini tadi 6 ya, min 6 ya, sorry. Tambah 3 kuadrat sama dengan akar 54. Akar 54 itu sama saja dengan 9 dikali 6. Akar 9 adalah 3, berarti 3 akar 6. Kalau panjang vektor Q, I-nya kan tidak ada, jadi 0. 0 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 50. Akar 50 tidak lain adalah 25 kali 2 atau 5 akar 2. Nah, maka untuk itu kita kalikan panjang vektor P dikali vektor Q, kita kalikan satu-satu dulu. Kita cari dulu P kali Q. 3 kali 0, 0, 6, min 6 kali min 5, positif 30, tambah 3 kali 5, 15. Ternyata vektor P dikali vektor Q adalah 45. Sehingga bisa kita lihat di sini masukkan rumus vektor P dikali vektor Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q sama dengan cos alfa. Kita cari untuk masing-masing cosnya, kita operasikan ya. Kita operasikan 45 sama dengan 3 akar 6 kali 5 akar 2, 3 kali 5 15, 6 kali 2 12. Jadi bisa kita dapatkan 45 itu adalah 45 sama dengan 30 akar 3 kali cos alfa. Cos alfa sama dengan 45 per 30 kali akar 3. Ini sama saja dengan 3 per 2 akar 3. Kemudian kita rasionalkan.
kedua ruas dikalikan 2/3, 2 akar 3 maksudnya, sehingga didapat 1/2 akar 3. Nilai dari 1/2 akar 3 untuk nilai cosnya adalah 30 derajat gitu ya. Maka besar sudut antara vektor P tadi dengan vektor Q adalah 30 derajat. Jadi untuk soal selanjutnya kita lihat soal terakhir. Diketahui vektor A dan vektor B di ruang R2 jika vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 7 dan penjumlahan vektor A dan vektor B adalah akar dari 105, maka tentukan panjang vektor A dikurang vektor B ya. Berapa hasilnya? Apakah akar 40, akar 43, akar 4, 6, 8 atau 7? Ya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, ini pembahasannya. Tadi vektor A 5. Berarti A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kita bikinkan persamaan. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan karena untuk menarik akar ini adalah kedua ruas dikuadratkan. Menghilangkan akar ini maka kedua ruas dikuadratkan sehingga didapat ini 25. Untuk vektor B kita dapat persamaan kedua B1 kuadrat tambah B2 kuadrat sama dengan 49. Nah, jadi tadi diketahui juga di soal bahwa panjang vektor A tambah B adalah akar dari 105. Nah, akar dari 105. Jadi bisa juga kita lihat bahwa ini persamaan ketiga, A1 kuadrat tambah B1 kuadrat, A2 tambah B2 kuadrat sama dengan 105. Nah, sekarang kita tinggal mengkuadratkan ini dulu. A1 kuadrat tambah 2 A1 B1 tambah B1 kuadrat. Kalau yang ini A2 kuadrat tambah 2 A2 B2 tambah B2 kuadrat sama dengan 105. Ini didapat dikumpulkan yang sejenis A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2 A1 B1 tambah 2 A2 B2 sama dengan 105. Oke. Tadi A1 A2 nilainya 25. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat nilainya 49. Ini yang kita belum tahu. Ini 105 dikurang 25 dikurang 49 didapat 2A1 B1 tambah 2A2 B2 sama dengan 31. Nah, untuk vektor A dikurang vektor B, jadilah kita tinggal memasukkan rumus akar dari A1 tambah B1 pangkat 2 dikurang A2 tambah B2 pangkat 2. Ya. Sehingga ini kita jabarkan A1 kuadrat kurang 2 A1 B1 tambah B1 kuadrat ini juga kita jabarkan didapat seperti ini. Ya. Kita dapat seperti ini. Oke. Dan kita lihat tinggal masukkan semua 25, 49 yang ini tadi nilainya adalah 31. Sehingga untuk panjang vektor A dikurang B vektor B adalah akar dari 43. Oke, itu saja beberapa contoh soal yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk pertanyaannya silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.